بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan Islam dan iman. Allah berikan kesempatan untuk bersama-sama tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mempelajari agama Allah merupakan perkara yang fardu atas setiap muslim dan muslimah. Maka kesempatan sore yang mulia ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama di majelis yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pada kajian Fiqhu An-Nisa. Kita bahas tentang fikih wanita. Pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama terkait dengan fikih wudu dan sebelumnya tentang fikih mandi. Sore yang berbahagia ini kita kaji bersama fikih tayamum, demikian mengusap khuf atau mengusap kaos kaki. Saudari-saudari jamaah rahimakumullah, kelanjutan dari pembahasan wudu yaitu pembahasan tayamum, di mana seorang terkadang tidak mampu untuk berwudu atau tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka penggantinya apa, ibu-ibu sekalian? Penggantinya bertayamum. Ya, pengganti wudu adalah dengan tayamum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tayamum secara bahasa al-qasdu artinya menuju. Secara syar'i apa itu tayamum? Yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu
yang suci dengan cara yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa itu tayamum? Yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci dengan cara yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya dengan wudu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau wudu kemarin yang dibasuh, yang diusap ada berapa anggota wudu? Masih ingat ada 4, iya. Ya ada 4. Ya mengusap wajah, yang kedua atau membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang ketiga mengusap kepala, termasuknya mengusap kedua telinga, dan yang keempat, yang terakhir membasuh kedua kaki sampai di mata kaki. Adapun dalam tayamum maka tidak ada membasuh karena dengan debu, maka yang ada mengusap, iya, adanya mengusap. Anggota tayamum ada berapa ibu-ibu sekalian? Hanya ada 2, yaitu wajah dan telapak tangan. Telapak tangan saja tidak sampai siku, hanya sampai di pergelangan. Ya, hanya sampai di pergelangan tangan. Insyaallah nanti fikihnya kita bahas bersama, tata caranya kita bahas bersama insyaallah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini dalilnya sama dengan dalil wudu, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Kemudian Allah menyebutkan tentang berwudu, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqih, kemudian basuhlah kedua tangan sampai di siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian sampai di telinga kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai di mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka bersucilah kalian. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, jika kalian sakit atau sedang bepergian jauh, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian dari buang hajat, au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, fatayammamu, maka Allah perintahkan fatayammamu. Apa artinya? Hendaklah kalian bertayammum sa'idan thayyiban, yaitu dengan debu yang baik, debu yang suci. Bagaimana caranya? Allah jelaskan, famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan debu wajah kalian. Wa aydiyakum minhu, dan kedua telapak tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin membuat kalian berat. Maksudnya kalau tidak mampu berwudu, tidak bisa berwudu, maka boleh tayamum. Tidak mampu mandi besar, mandi janabah, ya tidak bisa mendapatkan air untuk mandi janabah, maka gantinya dengan apa? Dengan tayamum. Maka Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tidak lain Allah menginginkan kesucian untuk kalian. Yang Allah inginkan apa ibu-ibu sekalian? Kesucian untuk kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-6.
Saudari-saudari yang dirahmati Allah, para bunda rahimakumullah, kita pelajari bersama tayamum. Ternyata ayat tayamum sama persis dengan ayat wudu, disebutkan dalam satu ayat, menyebutkan bagaimana berwudu ketika kalian tidak mampu mendapatkan air untuk berwudu, tidak mampu memakai air untuk berwudu karena sakit misalnya, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka kalian bisa menggantikannya dengan apa? Dengan tayamum. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada fikih tayamum. Yang pertama, syaratnya tayamum dan sebab-sebab bolehnya tayamum. Ya, syaratnya tayamum. Demikian kapan boleh bertayamum? Yang pertama, lifaqdihi. Kapan boleh tayamum? Kalau kehilangan air atau air tidak cukup untuk berwudu, ya. Contohnya segini misalnya. Ya, mungkin umumnya tidak bisa dengan 600 mili seperti ini untuk berwudu, tidak cukup. Maka boleh tayamum karena tidak ada air. Atau ada air tapi sedikit, ya, ini lifaqdihi, karena tidak ada air atau tidak cukup air untuk berwudu. Atau sebenarnya airnya cukup tapi sangat dibutuhkan untuk minum, ya, dalam perjalanan misalnya, di tengah hutan, di tengah, ya, tempat yang tidak ada air. Ada beberapa botol aqua, tapi ini hanya perbekalan untuk minum. Kalau dipakai wudhu habis, nanti tidak bisa minum, nggak tahu di mana dapat air misalnya. Maka walaupun ada air, namun hanya cukup untuk diminum, maka boleh apa? Boleh tayamum. Atau sebab yang kedua, li khaufid dharar. Sebab yang kedua, karena khawatir berbahaya kalau memakai air. Ya, karena sedang sakit misalnya. Kalau dipaksa wudu mungkin, ya, tidak mampu. Tidak wudu saja terkena angin, ya, itu sudah menggigil. Mau menyentuh air mungkin tidak kuat. Ya, karena sakit. Atau karena keadaan sangat dingin, ya, di tempat yang sangat dingin, di daerah yang sangat dingin, terkadang sampai 0 derajat, terkadang mendekati 0 derajat, ya, airnya itu sudah seperti air es, ya, kuat tidak wudhu dengan air es, ibu-ibu? Ya, ada yang kuat, ada yang tidak. Kalau tidak kuat, caranya dipanaskan terlebih dahulu. Kalau mungkin dipanaskan, ya, maksudnya dipanaskan, diangetin, ya, masuk wudhu dengan air panas, ya, maksudnya dihangatkan sehingga airnya mudah dipakai. Jadi air dingin belum menjadi sebab untuk tayamum kalau masih ada sebab untuk mengangetkan air, ya, menjadi air yang, ya, normal atau air yang anget, ya, baru dipakai. Kalau cara menghangatkan, sebab menghangatkan pun tidak ada karena di gunung tidak ada sesuatu yang bisa dibakar misalnya, ini keadaan tidak mampu memakai air, maka boleh apa? Maka boleh tayamum, ya, maka boleh bertayamum. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya, mudah-mudahan tidak, ya, misalnya sedang sakit, ya, tidak berani memakai air, tidak mampu memakai air, kalaupun di kamar mandi ada pemanas air, dengan air hangat pun tidak mampu, maka boleh digantikan dengan apa? Digantikan dengan tayamum. Ya, boleh digantikan dengan tayamum. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat sahnya tayamum, yang pertama, seorang muslim, orang Islam,
Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Ya, mumayyiz rata-rata umur 7 tahun sudah bisa membedakan. Tamyiz atau mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa menjawab, sudah bisa melaksanakan perintah. Ini mumayyiz. Umurnya rata-rata berapa? 7 tahun. Kemudian syarat sah yang kelima, uzur, tidak ada air atau tidak mampu memakai air, seperti tadi yang disebutkan. Di antara dalilnya, ya hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qatalahumullah hala sa'alu idza lam ya'lamu innama syifa'ul 'ai as-su'al. Suatu saat di dalam peperangan ada seorang sahabat, ia bangun di pagi hari dalam keadaan junub. Ia namun luka sangat parah di kepala. Ia bertanya kepada para sahabat, yang seperti ini wajib untuk mandi atau tidak? Maka para sahabat menjawab, iya, wajib mandi. Maka ia pun mandi. Karena luka yang sangat parah, maka ia pun meninggal. Ia mati karena sebab mandi tadi, memaksakan diri untuk mandi. Tanya pada para sahabat, iya, mandi. Ketika berita sampai kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, qataluhu, sungguh mereka telah membunuh sahabatnya. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ini artinya Rasulullah marah yang sangat berat, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Rasulullah mencela para sahabat dalam kejadian tersebut karena mereka tidak tahu, kemudian menjawab tanpa ilmu sehingga membuat sahabatnya binasa. Ya, ini artinya apa? Kalau sakit, ya, kalau tidak mampu memakai air, maka boleh dengan apa? Tayamum, dan tayamum menggantikan wudu, juga menggantikan apa? Menggantikan mandi. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya tidak mampu pakai air, sakit misalnya, maka boleh tayamum. Atau sedang sakit ternyata junub misalnya, bagaimana mandinya? Jangan mandi kalau tidak mampu, maka boleh digantikan dengan apa? Digantikan dengan tayamum. Jelas insyaallah ibu-ibu? Taib. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, pada kisah yang lain, Amr ibnul As radhiyallahu anhu, beliau diutus Rasulullah dalam perang Zatu As-Salasil. Nama perangnya Zatu As-Salasil. Amr ibnul As bercerita, aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Fa asfaqtu idza tasaltu an ahlik, maka aku takut kalau aku paksa untuk mandi, aku akan mati, aku akan binasa. Fatayamamtu, kemudian aku pun tayamum untuk menggantikan mandi janabah tersebut. Aku gantikan dengan apa jamaah? Dengan tayamum. Wa shallaitu bi ashabi salata subhi, kemudian aku salat mengimami para sahabat salat subuh, kata beliau. Ini contoh dari para sahabat. Ketika sahabat Amr ibnul As wajib untuk mandi, tapi keadaan sangat dingin yang luar biasa, syadidul bardi, sangat dingin. Sampai Amr ibnul As mengatakan, kalau aku paksa mandi, aku khawatir binasa, takut saya mati. Maka aku tayamum, kemudian aku mengimami para sahabat salat subuh. Ini contoh ya. Jadi kalau memang tidak mampu, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, alhamdulillah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.
Jadi ada solusi, tidak mampu memakai air, tidak memiliki air, boleh apa ibu-ibu? Boleh tayamum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tadi disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang suci, debu yang bersih. Kalau tidak ada debu, maka dengan semua yang menjadi bagian daripada tanah. Jadi boleh tayamum dengan semua yang ada di atas tanah. Apakah itu debu, pasir, kerikil, batu-batuan, semua yang mengandung debu. Ya, jadi boleh yang dipakai untuk tayamum semua yang ada di atas tanah. Semua yang menjadi bagian tanah. Apakah dengan debu, ya, dengan pasir. Bahkan kalau sedang hujan deras tidak ada debu kecuali tanah yang bercampur dengan air, boleh tidak dipakai? Boleh. Ya, sedang maksudnya becek ya, mohon maaf, bukan hujan deras. Kalau hujan deras bisa wudhu ya. Maksudnya tanahnya becek. Kalau pengen dapat air tidak ada, tapi tanahnya basah. Bagaimana yang demikian? Tetap tayamum dengan tanah tersebut. Ya, ini. Jadi kita pahami bersama bahwa tayamum asalnya dengan debu yang bersih, debu yang suci. Kalau tidak ada debu, apapun yang ada di atas tanah, apakah itu batu, kerikil, pasir, ya, bebatuan, demikian mungkin ada kayu, apa yang mengandung tanah atau mengandung debu, itu boleh. Kalau ada yang bertanya di atas lantai, di atas keramik, boleh tidak ibu-ibu sekalian? Tayamum ini seperti lantai seperti ini boleh tidak? Yakin ada debunya? Ini syaratnya. Kalau di lantai hotel misalnya, apalagi hotel bintang 5 ya, wah kinclong sekali, mungkin dilihat gini nggak ada debunya. Ya memang jangan, itu nggak ada debunya. Ya, atau di dalam bis misalnya, bisnya bis yang bersih ya, VIP misalnya, mau cari debunya ya tidak ada. Di pesawat misalnya, di kursi, di karpet misalnya, tidak ada debunya, maka itu kehilangan debu. Jadi kalau ada debunya boleh dipakai, misalnya tembok di luar rumah, ternyata temboknya ada debunya, boleh silahkan dipakai bertayamum. Insyaallah tata cara tayamum kita bahas sebentar lagi. Kita sedang bahas medianya, alatnya untuk tayamum yang namanya debu, pasir, tanah ya. Jadi kalau tembok, tanah, lantai yang memang kita yakin ada debunya dan itu bersih, artinya bersih itu tidak ada najis yang kita yakin najis ya. Jadi tidak mesti harus bersih, benar-benar kita yakin bahwa itu tidak ada najis, tidak demikian. Yang penting tidak ada najis maka dianggap itu bersih. Ya, yang penting tidak ada najis. Najis itu jelas ya, kotoran. Ya, misal kotoran kucing, misalnya kotoran tikus, ini jelas ada bentuknya najis. Kalau tidak ada sesuatu maka dianggap itu bersih. Ya, kita contohkan misalnya di depan kita ini ada halaman di paving ya. Itu di atas paving tersebut ada debunya tidak ibu-ibu? Yakin tidak ada debunya? Kalau yakin boleh dipakai untuk tayamum. Ya, apalagi ini paving langsung menempel dengan tanah, menyatu dengan tanah, ya. Maka jelas boleh. Itu ada pasirnya, ada debunya, ada tanahnya. Maka boleh. Jadi yang tidak boleh dipakai tayamum yang memang kita yakin tidak ada debunya ya. Yang memang tidak ada debunya jangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi yang di atas kendaraan, di atas kereta, di atas bus, ya, di atas pesawat. Di atas pesawat tidak mungkin turun ya cari air, nggak bisa.
Atau ada di kamar mandi ada air tapi sulit untuk memakai, tempatnya sempit, bahkan tidak boleh memakai air. Di pesawat itu dibuat irit airnya, kalaupun mencet ya keluar air kecil sekali. Ya, maka walaupun ada air tidak bisa dipakai wudu. Mau tayamum, ada debu tidak di pesawat ibu-ibu? Tidak ada debunya. Maka di sini posisinya kehilangan air dan kehilangan debu. Terus bagaimana sholatnya ibu-ibu kalau di pesawat? Contoh kalau yang mudah, perjalanan mungkin dari Jakarta ke Madinah misalnya, dari Jakarta ke Jeddah, ini perjalanan 9 jam ya. Pasti melewati waktu sholat. Ya, pasti melewati waktu sholat. Sampai di tujuan itu sudah keluar waktunya, maka jelas kita harus tunaikan sholat di mana ibu-ibu? Di pesawat, alhamdulillah. Ya, kita harus menunaikan sholat di pesawat. Mau berwudu tidak ada air, tidak bisa memakai air. Mau tayamum tidak ada debu, bagaimana caranya? Alhamdulillah, Islam agama yang mudah. Maka di sini gugur kewajiban wudu, gugur kewajiban tayamum. Langsung sholat. Iya, langsung sholat. Karena gugur kewajiban. Mau berwudu tidak bisa, tidak ada. Mau tayamum nggak ada debu. Ya nggak terbayang ya, di pesawat ada debu. Kalau panjenengan yakin monggo, tapi bayangan saya tidak ada debu ya, karena bersih sekali. Setiap kali turun langsung ada ya aturan kebersihannya, ada cleaning service-nya, jelas artinya bersih banget gitu. Maka kalau memang sudah masuk waktu sholat, sampai di tujuan sudah habis waktunya sholat, maka harus sholat di pesawat. Tidak usah berwudu, tidak usah tayamum, karena tidak ada alat semua untuk wudu dan tayamum, maka langsung sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya kalau tidak mampu berdiri, tidak ada tempat berdiri, tidak bisa rukuk dan sujud, maka sholat di atas kursi masing-masing. Sholatnya sambil duduk di atas kursi masing-masing. Pesawatnya tidak menghadap ke kiblat. Bagaimana sholatnya? Sesuai dengan arah pesawat, tetap menghadap sesuai arahnya pesawat. Ini semuanya gugur kewajiban. Kewajiban menghadap kiblat gugur. Kenapa tidak bisa? Mau sholat berdiri, wah bahaya, nanti pesawat ya gerak-gerak, nanti malah gelundung, ngenak sampingnya, jatuhi sampingnya, malah bahaya. Ya, kecuali ada tempat. Satu-satunya pesawat yang ada tempat sholat itu punyanya Saudi ya, Saudia Airline ya, Saudia Airline. Ini yang ada tempat untuk sholat 2 soft, satu softnya sekitar 3-4 orang, bisa dipakai untuk 8 orang kurang lebih. Itu ada tempatnya kalau pesawatnya Saudi Arabia ya, Masya Allah. Kalau yang lain saya belum pernah dapat. Kalau ada tempat seperti itu, salatnya dengan sempurna, tetap berdiri, tetap rukuk, tetap sujud, karena itu semuanya rukun di dalam salat. Tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sebab udzur ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Jadi ibu-ibu misalnya naik kereta atau naik bis dari Jogja ke Jakarta, ya, untuk waktu maghrib dan isya, kalau seandainya berangkat sebelum maghrib, berarti harus salat maghrib dan isya di atas kereta. Kalau bis biasanya mampir ya ibu-ibu ya, mampir masih mungkin jam 9, jam 10 mampir ya. Wah, ini kesempatan salat, tetap salat ya biasa. Turun dari bis kemudian wudu, salat ya di musola. Alhamdulillah. Tapi kalau kereta ada yang mampir tidak? Wah, ketinggalan. Nopo ketinggalan sepur ya. Berarti salatnya di mana untuk maghrib isya? Salatnya di kereta. Coba perhatikan, kalau di kereta bisa berwudu dengan air, ada air bisa berwudu, alhamdulillah. Atau punya aqua bisa dibeli misalnya, alhamdulillah bisa dipakai untuk berwudu. Kalau ada tempat wudu. Kalau tidak maka tinggal satu yang namanya tayamum.
Iya, panjenengan lihat di kereta adakah situ tempat-tempat debu ya, di pojok-pojok, di tempat yang mungkin ada kemungkinan ada debunya, silahkan bisa tayamum. Kalau ternyata juga tidak ada, berarti yang tadi kehilangan ya alat wudu, kehilangan alat tayamum, maka gugur kewajiban wudu, gugur kewajiban tayamum, maka langsung sholat. Jangan ditunda ya sebagian, nanti kalau sudah sampai rumah baru diqadha, diganti. Jangan, kita wajib sholat untuk tepat waktu, tidak boleh keluar dari waktu. Ya, ini. Jadi monggo ya ibu-ibu, kerjakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Wudhu dan tayamum ini solusi. Kalaupun tidak bisa maka tanpa wudhu dan tayamum. Ini juga menjawab ya, kakek nenek yang sudah sepuh, sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa ke kamar mandi. Ya, di atas tempat tidur mau duduk saja mungkin sudah tidak mampu misalnya. Bagaimana wudunya? Sudah tidak mampu, gugur wudunya. Bagaimana tayamumnya? Kalau tayamum juga sudah tidak mampu, mau gerak saja tidak mampu, maka gugur tayamumnya. Berarti langsung sholat. Fikih seperti ini dipahami semuanya tidak, ibu-ibu sekalian? Kaum muslimin banyak yang tahu tidak? Ya banyak yang nggak tahu ya. Taunya wis raiso wudu, raiso tayamum, ya wis aku ora salat. Ya ini ya Allah, salat wajib selama akal kita masih utuh. Selama akal kita masih utuh, maka wajib salat, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sakit, walaupun tidak bisa bergerak, tetap sholat sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa bergerak, maka dengan isyarat kedip mata misalnya, atau dengan isyarat gerakan tangan misalnya, tetap sholat. Kalau akal masih mampu, akal masih sehat. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita masuk pembatal tayamum. Kalau sudah tayamum kemudian batal, ya, apa yang membatalkan tayamum? Ada 3. Yang pertama, batalnya tayamum itu dengan ya hadas kecil maupun hadas besar. Ya, batalnya tayamum itu ketika datang hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin misalnya, ini hadas kecil. Atau hadas besar seperti ya hubungan suami istri, ini hadas besar. Atau mimpi basah misalnya, ini hadas besar. Maka kalau terjadi hadas kecil atau hadas besar, ini tayamumnya batal. Karena kedudukan tayamum itu pengganti wudu, ya. Kedudukan tayamum menggantikan apa ibu-ibu sekalian? Menggantikan wudu, maka yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Yang kedua, kapan batalnya tayamum? Kalau mendapatkan air. Tadi boleh tayamum karena tidak ada air. Ya, contohnya benar-benar tidak ada air, mau sholat, maka boleh tayamum karena tidak ada air. Selesai tayamum hujan deras. Nah, berarti ada air tidak? Ada, cukup untuk cari air untuk berwudu bisa. Maka otomatis tayamumnya batal karena sudah ada air. Tidak ada air misalnya, ya sudah tayamum ternyata ada mobil yang nyusul, wah di situ penuh air misalnya, bawa galon banyak misalnya, maka tayamumnya batal karena sudah ada air. Nah, pertanyaannya, kalau sudah tayamum, sudah masuk sholat, ternyata hujan bres gitu, gimana sholatnya? Dilanjutkan atau wudhu dulu? Iya, pendapat yang lebih kuat dilanjutkan, karena tadi tayamum sudah menggantikan wudhu, sedangkan seorang sudah masuk di dalam sholat, maka lanjutkan sampai selesai. Setelah selesai sholat baru kemudian tayamumnya batal. Ya, karena sudah ada air.
Pembatal yang ketiga, hilangnya uzur. Kalau tadi uzurnya sakit misalnya, orang yang sakit tidak mampu memakai air, takut memakai air, bahaya, maka boleh tayamum. Setelah tayamum, kemudian sholat, ya, ternyata setelah itu sembuh misalnya, maka tayamumnya batal. Artinya kalau pengen sholat lagi berarti harus berwudu karena sudah mampu memakai air. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jelas ya. Taib, sekarang kita berbicara tentang sifat tayamum, tata cara tayamum. Kalau sebab-sebabnya, syarat sahnya, ya demikian pembatalnya kita sudah pelajari bersama. Sekarang prakteknya tayamum. Harus bisa kalau ini. Tata cara tayamum yang pertama, niat. Ya, yang pertama niat di dalam hati ingin tayamum. Otomatis tayamum itu sebagai pengganti apa tadi? Pengganti wudu atau pengganti mandi. Ya, pengganti wudu atau pengganti mandi. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Bangun tidur misalnya junub, ya, ternyata tidak mampu mandi. Iya, karena sakit misalnya, maka cukup mandi digantikan dengan apa? Dengan tayamum. Cukup ya, mandi bisa digantikan dengan tayamum. Setelah pertama niat, kemudian yang kedua seperti wudu, setelah niat apa? Baca basmalah, ya, baca bismillah, atau sempurna juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan dengan lafadz yang pendek tadi bismillah ini lebih utama, karena yang disebutkan di dalam hadis itu dengan lafadz bismillah. Ya, tapi kalau ada yang pengen sempurna itu juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu tata cara berikutnya, kedua telapak tangan dibuka, ya demikian, kemudian ditepukkan ke pasir atau ke debu tadi, ke tanah, ke media. Itu cukup 1 kali. Ya, ditepakkan di media itu cukup 1 kali. Ya, cukup 1 kali. Plek, kemudian diangkat dengan kedua tangan ya. Saya pegang mic ini ya. Dengan kedua tangan ya. 1 kali. Setelah itu tata cara berikutnya ditiup. Ya. Kalau ya 2 telapak tangan jadi tiup 2 kali kanan kiri. Ini hikmahnya apa? Biar kalau yang kita tepuk itu pasir atau debu yang banyak ya, untuk menipiskan debu ya. Karena cukup apapun yang menempel di tangan kita itu sudah cukup. Kalaupun tadi lantai yang berdebu ya sekali saja itu sudah cukup. Artinya apa? Di tangan ini, di telapak tangan tidak harus ngedibel ya, tidak harus ngetepol ya dengan debu, tidak harus. Saking mantapnya plok ya ya enggak seperti itu contoh dari Nabi. Ya cukup 1 kali plek diangkat kemudian ditiup. Ya. Setelah ditiup, diusap di wajah 1 kali. Artinya 1 kali diratakan seperti kemarin yang kita sampaikan. Bagian depan, bagian samping juga iya, kanan kiri. Langsung tata cara berikutnya disambung, diusapkan di tangan. Setelah wajah langsung tangan. Karena hadis yang menyebutkan mengepak yang kedua itu hadisnya lemah. Ya, mengepakkan lagi untuk tangan itu hadisnya lemah. Oleh karenanya yang paling kuat fikihnya itu sekali mengepak kemudian kita tiup, itu untuk wajah langsung disambung dengan untuk tangan.
Tata cara di tangan, ya tangan kiri mengusap telapak tangan kanan bagian atas, bagian luar sampai di pergelangan, kemudian tangan kanan diusapkan di telapak bagian luar tangan kiri sampai di pergelangan. Kemudian ya ini sudah cukup sampai di situ. Bagian dalam kalau mau diusap itu juga boleh, sunnah ya. Kalau bagian dalamnya mau diusap. Setelah itu sudah selesai 1 kali. Jadi antara wudhu ada perbedaan. Anggota wudhu tadi 4, anggota tayamum hanya 2. 2 saja untuk tangan tidak sampai di siku, tapi cukup sampai di pergelangan. Kemarin kita sampaikan ya ibu-ibu dalam masalah fikih, kalau ada perbedaan, kalau kita dapati mungkin dari yang lain, dari ustadz yang lain, dari bapak kiai misalnya, kok ada yang berbeda, tidak masalah, kita berlapang dada. Ya, kita saling menghormati, kita saling memuliakan. Namun apa yang kita pelajari ini ya, apa yang paling kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Toyib, sekarang kita praktek bareng-bareng ya. Iya. Toyib, kita mulai. Yang pertama tadi apa ibu-ibu sekalian? Niat di dalam hati. Niat kita ingin tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun mandi. Yang kedua, membaca basmalah, bismillah. Kemudian yang ketiga, siap ya. Jadi media sudah siap, medianya sudah siap. Anggap kita sudah ada di hadapan debu, di hadapan pasir ya. Tangan kita buka, ya. Tangan kita buka, kemudian kita tepukkan 1 kali. Ya, kemudian kita angkat, kemudian kita tiup. Kita tiup dulu ya, kita tiup. Setelah itu usapkan ke wajah 1 kali. Bagian depan, kemudian menyamping, ya 1 kali. Disambung dengan tangan kanan dulu yang diusap, bagian atas sampai di pergelangan. Kemudian gantian tangan kanan mengusap dari ujung sampai di pergelangan, kemudian bagian dalam ya disela-selai juga sunnah. Sudah selesai. Pripun gampil mboten? Alhamdulillah ya, mudah ya ternyata, alhamdulillah. Ini luar biasa ya, harusnya mandi, ternyata karena sakit, kamu sedang sakit ya, kamu tidak mampu memakai air, silahkan tayamum saja begitu. Masya Allah, indahnya Islam, mudahnya Islam ya ibu-ibu sekalian. Jadi seperti itu cara kita tayamum. Setelah itu boleh kita mau sholat fardu, mau sholat sunnah berkali-kali dengan 1 tayamum boleh. Tidak harus setiap sholat 1 tayamum, tidak. Sama persis seperti wudhu, kalau tidak batal maka boleh dipakai. Tayamum untuk sholat maghrib, ternyata sampai isya belum batal, langsung sholat isya, boleh tidak? Boleh. Kalau mau tayamum lagi sunnah, karena memperbarui tayamum, memperbarui wudhu setiap kali sholat fardu itu sunnah. Tapi kalau mau dipakai juga tidak tayamum lagi boleh. Tambahan keringanan, kalau sedang sakit selain boleh tayamum, boleh apa lagi ibu-ibu? Untuk urusan sholat, panjenengan sedang sakit misalnya, mudah-mudahan sehat semuanya, Allahumma amin. Sedang sakit maka tadi boleh tayamum karena tidak mampu pakai air. Keringanan yang lain lagi apa? Salatnya boleh di jamak. Salatnya boleh digabung karena sedang sakit. Jadi setelah selesai salat duhur 4 rakaat, kemudian salat lagi salat asar 4 rakaat. Ini namanya jamak. Ya, setelah tayamum kemudian sholat maghrib, setelah selesai maghrib disambung lagi langsung sholat isya 4 rakaat. Ini namanya dijamak sholatnya. Kenapa dijamak? Saya ada udzur, saya ada keringanan, sedang sakit. Masya Allah, mudah tidak ibu-ibu sekalian? Mudah ya, tayamum boleh,
Ya, ternyata juga ya menjamak sholat juga boleh. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi beberapa permasalahan tentang tayamum ya. Misalnya sudah bersih dari haid, bersih dari nifas, tapi panjenengan tidak mampu mandi, maka digantikan dengan apa? Tayamum. Maka mandi besarnya karena tidak mampu, karena sakit misalnya, maka boleh digantikan dengan tayamum. Ya, ini menggantikan hadas besar juga. Taib, di antara permasalahan dalam tayamum misalnya, ketika suami istri sudah tahu tidak ada air, boleh tidak suami istri berhubungan? Boleh tidak? Ini fikih ya, kita tidak boleh malu ya. Boleh tidak seperti itu berhubungan? Terus nanti mandinya bagaimana? Alhamdulillah, pinter semuanya. Ya, pinter semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nggak menghalangi, jangan jadi alasan Pak Mbok jangan. Wong kita nggak ada air, gitu. Nggak, jangan alasan, boleh, alhamdulillah. Ini diantara ya permasalahan dalam atau bahasan di dalam tayamum. Ya, sama halnya ketika hadis yang menyebutkan la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Janganlah seorang salat ketika makanan sudah hadir. Kalau makanan sudah siap, sudah pengen sekali dengan makanan tersebut, kalau dipaksa salat berjamaah karena sudah qomat, salatnya tidak khusyuk karena ingat dengan makanan, maka makan dulu dengan tenang sampai selesai baru salat. Kalau masih dapat jamaah alhamdulillah, kalau tidak silahkan sholat bersama yang lain atau sholat sendiri. Yang kedua, janganlah kalian sholat dalam keadaan menahan dua beban. Apakah itu pengen buang air besar atau pengen buang air kecil? Ini tidak boleh, batalkan sholat. Batalkan sholat. Ini contoh ya, ini sampai mendalam dalam fikih ya. Seorang sholat dengan wudhu, ternyata air sudah habis, kalaupun batal sudah tidak ada air. Di tengah sholat, ternyata menahan perut tadi, pengen buang air besar ataupun kecil. Bagaimana solusinya? Dibatalkan atau dipaksa untuk selesai? Dibatalkan. Karena tidak boleh, janganlah sholat dalam keadaan menahan dua beban, kata Nabi. Maka batalkan. Selesai buang hajat, bagaimana wudhunya? Tayamum. Ya, maka digantikan dengan tayamum. Jadi tayamum ini benar-benar menggantikan air. Ya, menggantikan wudhu, menggantikan mandi besar. Walhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di kampung kita habis air, tapi kampung sebelah ada air, tayamum atau wudhu? Kalau masih bisa diusahakan, tetap mengusahakan. Satu komplek misalnya, semua airnya terputus habis, harus mandi misalnya. Tapi sebenarnya tetangga di kampung sebelah ada air melimpah. Bagaimana? Wajib mandi tidak, ibu-ibu? Iya, izinnya repot. Ya, ini sesuai kemampuan ya. Pada asalnya ya berusaha untuk mendapatkan air ya. Apalagi waktunya longgar kan, waktu sholat ini longgar ya. Zuhur misalnya, dari zuhur sampai asar mungkin 2 jam, 3 jam masih ada waktu untuk cari air. Kalau sudah benar-benar memang tidak ada air, tidak mampu mendapatkan air, disitulah ada keringanan yang namanya tayamum. Tayyib jamaah rahimakumullah. Ya, ini beberapa catatan ya terkait dengan tayamum. Dan untuk mengusap, pembahasan terakhir, mengusap
kaos kaki ini ada syariatnya. Pada zaman Nabi itu bukan kaos kaki ya, tapi khuf namanya. Khuf itu seperti kaos kaki terbuat dari kulit ya. Kaos kaki tapi full di atas mata kaki, menutup mata kaki, terbuat dari kulit. Jadi seperti sepatu tapi di bawahnya tidak ada kerasnya ya, semuanya kulit. Itu namanya apa? Khuf, ya namanya khuf. Khufun. Kalau dua khufani atau khufain. Nah, ini ada keringanan di dalam Islam. Kalau kita sudah berwudu, maka ketika kita kemudian memakai khuf, atau buat kita bukan khuf, kaos kaki yang tebal, yang tidak tembus ke kulit, yang sampai menutup mata kaki, ini syaratnya. Kalau kita sudah berwudu, kemudian kita memakai khuf atau memakai kaos kaki yang tadi tebal, yang tidak tembus ke kulit tadi, dan itu menutup sampai mata kaki, maka kita sudah dapat keringanan. Apa keringanannya? Kalau nanti batal wudu kita, maka ketika berwudu, khusus kaki cukup diusap, tidak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap bagian atasnya, telapak kaki bagian atas diusap. Jadi tangan dibasahi seperti mau mengusap kepala, setelah itu tangan kanan mengusap telapak kaki bagian atas, tangan kiri juga demikian mengusap telapak kaki bagian atas. 1 kali. Ini sudah menggantikan apa ibu-ibu? Sudah menggantikan membasuh kaki. Jadi yang lain tetap biasa, wudhu biasa, ketika sampai di kaki maka cukup diusap. Ini keringanan ya, kalau nggak mantep pengen dibasah silakan, pengen dibasuh silakan. Khusus kita yang tidak pergi jauh, bukan musafir, maka itu berlaku sehari semalam. Berlaku sehari semalam. Untuk yang safar, bepergian jauh, maka itu sampai 3 hari 3 malam. Selama tidak batal. Tidak batal kaos kakinya. Apa batalnya mengusap khuf? Kalau kaos kaki sudah dilepas, maka itu batal. Harus mengulang lagi. Ya. Ini kalau kaos kakinya sudah dilepas, sudah. Ini pembatalnya, ya. Mengusap khuf tadi, ini keringanan tadi. Dan ini kalau kita tahu ilmunya bisa kita praktekkan ya. Ibu-ibu yang biasa pakai kaos kaki, ya, ketika syaratnya untuk bisa diusap itu ketika sudah berwudu kemudian baru pakai kaos kaki. Ketika batal maka wudunya cukup dengan diusap wudu biasa, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, baru untuk urusan kaki cukup diusap bagian atasnya 1 kali. Jelas insyaallah ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Thayyib, cukup sampai di sini kajian kita untuk fikih kita pada pertemuan sore yang mulia ini. Tersisa waktu kita untuk pertanyaan, monggo yang ada pertanyaan. Kita punya 3 materi ya hari ini tentang tayamum dan mengusap khuf. Pekan lalu kita tentang berwudu ya, dan pertemuan sebelumnya mandi ya. Kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo semuanya. Ya, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, tadi yang kita membahas tayamum untuk pengganti wudhu, mandi besar ya? Iya, betul. Ataupun nifas. Nggih. Yang disampaikan tadi berarti sama ya tata caranya untuk pengganti nifas mandi besar. Karena kan di situ kita kalau mandi besar secara pakai air kita harus mengusap. Iya. Ya, itu tatarannya sama atau beda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Tata cara tayamum untuk mengganti wudu dan mengganti mandi besar ya, atau mandi junub misalnya, maka tata caranya sama persis. Ya. Tata cara tayamumnya sama persis. Walhamdulillah tadi sudah kita praktekkan bersama ya, caranya tayamum tadi. Ya, seperti itu. Ya, niat, baca bismillah,
kemudian mengepakkan tangan di debu 1 kali, kita tiup, kemudian diusapkan di wajah, kemudian usapkan di kedua telapak tangan sampai di pergelangan, sudah selesai. Ya, bagaimana dengan doa setelah wudu? Adakah doa setelah tayamum sama ya? Silahkan tetap disunahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini. Jadi sama ya. Adapun kotoran-kotoran yang ada, seandainya ada kotoran misalnya, maka itu dibersihkan. Ya, di zaman kita mudah ya, mungkin dengan tisu basah misalnya, dengan tisu kering ya, sudah bisa menghilangkan kotorannya, kemudian setelah itu tayamum. Maka sudah cukup, sudah menggantikan mandi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya ketika tidak ada air, tidak ada debu, maka syarat untuk bersuci jadi tidak ada, jadi kita bisa langsung sholat. Gugur nggih. Gugur. Iya. Jika itu sebaliknya, ada air, ada debu, Iya. tapi anggota tubuh tidak mampu untuk melakukannya, apakah juga bisa langsung melaksanakan sholat seperti itu? Bisa sedang sakit, Iya. dalam keadaan misalnya kecelakaan seperti itu. Oh iya. Itu dan anggota tubuh itu tidak, anggota tubuh itu Tidak mampu ya. Tidak mampu. Iya. Ya. Nggih, matur nuwun, terima kasih atas pertanyaannya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah ya, tadi kita sudah jelaskan, ada satu contoh yang tadi saya sebutkan, kakek nenek ya yang sudah sepuh ya, sehingga mau berwudu tidak mampu ya, mau berjalan sudah tidak kuat, kamar mandi sudah tidak bisa, bahkan mungkin duduk di tempat tidur saja mungkin sudah tidak mampu ya, maka jelas berwudu tidak bisa. Kemudian yang kedua, tayamum. Ternyata juga tayamum bisa jadi sudah tidak kuat ya. Artinya mau menggerakkan tangan sudah tidak mampu. Tidak ada anak-anak yang menunggu misalnya, sehingga bisa membantu ya, kalau memang masih mampu ya, anak-anak bisa membantu untuk bisa tayamum misalnya. Kalau ternyata itu juga tidak mampu, maka gugur kewajibannya. Kewajiban wudu jelas, kewajiban tayamum juga gugur. Maka persis seperti yang panjenengan tanyakan ya, dalam kejadian tidak mampu misalnya kecelakaan ya, badan semuanya tidak bisa bergerak ya, mau wudu jelas tidak bisa, bahaya bahkan. Mau tayamum tidak bisa bergerak ya, maka di situ gugur kewajiban wudu, gugur juga kewajiban tayamum, maka langsung sholat. Sholatnya gugur tidak ibu-ibu? Sholatnya gugur tidak seperti itu? Tidak. Tadi catatannya apa? Selama akal masih sempurna. Selama akal masih sempurna, maka di situ kewajiban sholat dengan cara yang dimampui. Ada misalnya tentara yang sedang bertugas di rawa-rawa, dan ini terjadi ya, di rawa-rawa ia menyamar ya dengan pakaian kamuflasenya ya, kemudian di situ sampai berhari-hari. Ini salah seorang tentara tanya sama saya, itu sampai bisa berhari-hari Ustaz? Mohon maaf, sampai buang air besar, air kecil pun di situ, ya di air tersebut sudah tidak bisa. Bagaimana sholatnya? Ya tadi, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bagaimana pakaian yang kotor seperti enggak apa-apa, pakai apa adanya. Bagaimana sholatnya? Sholat sesuai dengan kemampuan. Bagaimana wudunya? Kalau ada air, ya, maka pakai air tersebut untuk berwudu semampunya. Iya, jadi bertakwa kepada Allah, walhamdulillah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendesak, maka sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Yang penting jangan bermudah-mudahan.
Jangan menyepelekan ya, jangan bermudah-mudah. Tapi kalau memang tidak mampu, alhamdulillah Islam agama yang mudah. Jadi tadi boleh ya, karena tidak mampu berwudu maka tidak berwudu. Ternyata tayamum juga tidak mampu bergerak, maka gugur juga tayamum, maka kewajibannya langsung sholat. Demikian, wallahu taala a'lam. Mau tanya tentang wudu sebelum mandi janabah, kita harus melakukan wudu. Kemudian kita mandi, tapi ketika mandi secara tidak sadar kita menutup kemauan kita dengan tangan yang telapak tangan ya, bagian dalam ya. Terus itu apakah membatalkan wudu yang sudah dilakukan tadi, atau kita harus mengulangi wudu lagi, kemudian mandi lagi, atau sesudah mandi baru wudu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda rahimakumullah ya, terkait dengan mandi kemarin sudah kita bahas ya, bahwa menghilangkan hadas besar yaitu karena sebab junub ya, atau karena sebab haid dan nifas ya, maka itu dihilangkan dengan mandi. Jadi mandi besar atau mandi janabah ini fungsinya menghilangkan hadas besar ya. Maka kalau hadas besar hilang, bagaimana dengan hadas kecil? Hilang tidak? Maka hilang otomatis. Hadas besar saja bisa terangkat, bisa hilang, apalagi hadas kecil ya. Namun para ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama, kalau memang meniatkan juga itu untuk hadas kecil, untuk berwudu, maka sekalian diniatkan di dalam hati bahwa mandi tersebut untuk mengangkat dua hadas sekalian, hadas besar dan hadas kecil. Ini catatannya. Bagaimana kalau tidak meniatkan untuk hadas kecil? Tetap sah, tetap punya wudu ketika selesai. Tapi lebih utama kalau sekalian diniatkan untuk dua-duanya. Nah, permasalahannya tadi mandi sudah kita sebutkan, ada yang paling ringkas. Paling ringkasnya itu dengan dua cara. Yang pertama niat, atau dua rukun ya. Rukun yang pertama niat dalam hati menghilangkan hadas besar. Rukun yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh, ngebyur ya, sampai air di seluruh tubuh, maka selesai sudah mandi besar. Ini cara paling ringkas. Ya, seandainya dengan cara yang paling ringkas seperti ini, apakah sudah menggugurkan hadas kecil? Jawabannya sudah. Karena itu sudah menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas yang kecil juga hilang begitu. Apalagi kalau dengan cara yang sempurna. Ya, dimulai dari niat dalam hati, membaca basmalah, kemudian menghilangkan kotoran ya di sekitar kemaluan dan yang lain. Ya, setelah itu berwudu, ya, setelah itu kemudian menyampaikan air, dimulai dari kepala, dipastikan air sampai di kulit kepala, ya, kemudian menyampaikan air, mengguyur air ke seluruh tubuh, ya, kalau mau ditambah sampo dengan sabun silakan, kemudian diguyur lagi terakhir sampai selesai, maka sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Walaupun di sela-selanya, mohon maaf tadi mungkin menyentuh kemaluan misalnya, ya, maka tetap itu menggugurkan, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Jadi demikian secara hukum ya, secara hukum fikih demikian. Maka itu sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Artinya setelah mandi besar dengan seperti itu langsung sholat misalnya, boleh tidak? Boleh, sudah tidak ada hadas besar, sudah menghilangkan hadas kecil juga. Demikian Ibu. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana cara wudu perempuan ketika berada di tempat umum? Iya. Padahal tidak mungkin. Iya, betul. Dengan menggunakan air, jadi bajunya lengannya tidak dicucikan. Iya. Apa masukin tangannya ke dalam? Itu saja, Pak. Iya.
Terima kasih atas pertanyaannya ya, dan ini sering ya kita dapati ya. Kalau di negeri dua tanah suci ya, di Makkah Madinah, di Arab Saudi, alhamdulillah namanya masjid pasti ada khusus untuk ya toilet ataupun tempat wudhu khusus wanita, dan ada yang khusus untuk laki-laki ya, tidak ada yang dicampur atau bareng-bareng di satu tempat laki dan perempuan ya. Kita berharap mudah-mudahan ya kaum muslimin semakin mendalami agama Allah ya, sehingga setiap kali membangun masjid ya pasti menyiapkan untuk kaum hawa ya, untuk ibu-ibu berwudu, sehingga yang menutup aurat ya jelas-jelas bisa tertutup ya walaupun berwudu gitu. Atau mungkin masjid-masjid yang sudah ada karena sudah tahu hukumnya, maka berusaha untuk mengadakan tempat wudhu khusus untuk wanita yang tertutup ya, sehingga tidak terlihat dalam pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ya ini di antara faedah kita di sore hari ini ya ibu-ibu ya. Kalau di masjid panjenengan belum ada tempat wudhu khusus wanita, monggo bisa dikasih masukan ya pada suami, pada takmir ya, suami takmir ya, monggo yang mengurus masjid ya, bapak usahakan ada tempat wudhu khusus wanita, karena itu yang sunnah, itu yang dicontohkan Nabi SAW, demikian ya. Ini kalau ternyata memang dapat satu masjid tidak ada tempat yang seperti itu, bagaimana? Yang pertama tetap berusaha ibu ya. Yang pertama tetap berusaha. Kalau tidak ada tempat wudhu yang tertutup untuk wanita, maka boleh berwudhu di dalam kamar mandi. Ini keadaan mendesak ya. Monggo kalau ada kamar mandi, boleh wudhu di dalam kamar mandi. Kalau ragu-ragu dengan kesucian di tempat kamar mandi, maka boleh disiram dulu. Kalau sudah disiram satu gayung, dua gayung, mengena semua lantai, sudah aman. Jangan was-was. Itu artinya apa? Kalaupun ada najis sudah terguyur, sudah lewat semuanya. Setelah itu monggo wudhu. Artinya kalau ada air yang nyiprat dari lantai, itu air yang suci karena sudah diguyur. Jadi tetap berusaha cari solusi dulu ya. Seperti itu. Kalau ternyata mentok tidak ada, mungkin waktu masih longgar, tetap karena aurat tidak boleh dibuka ya. Aurat tidak boleh terbuka dilihat orang lain, yang bukan mahram tidak boleh. Hanya boleh dilihat dua saja aurat panjenengan para wanita. Yang pertama suami, yang kedua mahramnya. Siapa mahram panjenengan ya? Bapak, saudara kandung, ya, mungkin paman, ya ini mahram, kakek, ini mahram. Selain dari itu tidak boleh. Maka kalau waktunya masih longgar, oh masjid ini tidak ada tempat wudhu wanita, monggo masih banyak masjid yang lain. Di tempat kita alhamdulillah longgar. Kalau waktu sudah mendesak misalnya, kalau panjenengan di tempat perjalanan jauh berarti bisa jamak salatnya, mungkin masih longgar. Mau salat duhur belum ada tempat yang bisa berwudhu dengan tertutup tadi, maka masih ada waktu sampai maghrib, artinya waktunya longgar, masih bisa salatnya nanti. Monggo yang bapak-bapak salat dulu, kami salatnya nanti karena belum bisa berwudhu misalnya, boleh ya, kecuali sudah waktunya sudah tidak ada. Kalau ditunda sudah keluar waktunya, monggo panjenengan berwudhu sesuai kemampuan. Iya. Kalau ada misalnya sarung atau penutup ya, mungkin ngajak yang lain untuk gantian ya, ditutup dengan sitar misalnya. Alhamdulillah. Ini cara bertakwa ya, memang ada sesuatu yang kadang kita tidak boleh main-main ya, artinya Islam mengajarkan kita serius. Ya, mungkin ada sarung, ada kain yang bisa buat nutup ya. Mungkin yang lain bantu ya gantian wudunya. Alhamdulillah bisa dikerjakan. Intinya berusaha, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah dengan kemampuan kalian. Adapun membasuh tetap dibasuh semuanya ibu ya. Kecuali satu tadi yang kepala boleh diusap. Iya, khusus kepala kalau tidak bisa dibuka maka jilbab boleh diusap. Kemarin sudah kita bahas. Sebagaimana Rasulullah mengusap imamah, mengusap surban. Karena repot untuk dibuka maka boleh diusap untuk laki-laki. Untuk wanita jilbab kalau mendesak. Kalau ringan dibuka maka dibuka kemudian wudhu biasa.
Kesempatan sore yang mulia ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kajiannya jelas nggih ibu-ibu semuanya. Ada oleh-oleh yang dibawa ke rumah ya insyaallah. Sudah bisa tayamum sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikihnya tayamum juga sudah paham insyaallah. Ya, praktek tayamum juga sudah bisa insyaallah, walhamdulillah. Ya, kita memohon pada Allah mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, ya, menjadi amal yang saleh. Iya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak tercinta insyaallah bagaimana tayamum ya. Nak, kalau tidak bisa wudu boleh tayamum misalnya. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.